Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bersama-sama akan membaca serta akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, menyertai apapun yang kami laksanakan hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan bersama-sama kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh kami bacakan dengan baik dan boleh kami renungkan dengan baik semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Ya, pembacaan kita hari ini sudah saya pilih dari Mazmur 126 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 126 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Harapan tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Dan pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan orang yang berjalan maju dengan sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas. Tema kita pada hari ini yaitu yang menabur akan menuai. Yang menabur akan menuai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, siapa yang menabur, siapa yang menanam, pasti menuai. Siapa yang menabur, siapa yang menanam, pasti akan menuai. Demikian Ebit GAD dalam lagunya yang menabur akan menuai. Lagu ini senada dengan Mazmur 126 ayat 6 ini, yang memberi ketegasan kepada kita bahwa siapa yang menabur dan menanam pasti akan menuai. Siapa yang menabur dan menanam pasti akan menuai. Namun sebaliknya, yang tidak menabur, yang tidak menanam tidak akan menuai. Yang tidak menabur dan tidak menanam tidak akan menuai. Atau siapa yang bekerja berjeripaya menanam pasti memperoleh berkat. Kita akan pulang membawa berkas-berkasnya, seperti lagu Ebit GAD. Pulang membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara, pembacaan kita tadi mengetengahkan bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Peristiwa pembebasan itu membuat mereka bersorak-sorai memuliakan Allah karena mereka boleh bebas dari tekanan sebagai bangsa buangan. Bangsa Israel sangat bersorak-sorai karena mereka telah lepas sebagai bangsa buangan. Penyelamatan yang dilakukan Tuhan dilihat oleh bangsa Israel sebagai perbuatan Allah yang besar, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Mimpi dalam kenyataan. Kalau tadi mereka sedih, sekarang mereka bergembira. Kalau tadi mereka murung, sekarang mereka berseri-seri. Kalau tadi mereka menangis, sekarang mereka tertawa. Sangat dipahami bahwa bangsa Israel yang baru pulang dari pembuangan tentu memulai hidup yang baru, memulai semuanya dari nol.
Mereka bekerja dengan suatu keyakinan bahwa pekerjaan itu tidak akan mengecewakan, tetapi justru akan membawa kebahagiaan. Iya, bangsa Israel memulai semuanya dari awal, dari pembuangan, tetapi mereka menyadari bahwa semuanya yang akan kita lakukan ini akan membawa berkat bagi kita. Semuanya yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tadi bekerja dengan berpeluh, keringat berjatuhan membasahi tubuh, kelak mereka akan pulang dengan setumpuk gandum atau setumpuk gabah. Tanda keberhasilan. Sebuah tanda keberhasilan. Pembacaan kita tadi seolah-olah bermaksud bahwa kita memperoleh sesuatu ketika kita menangis. Tetapi yang dimaksudkan adalah pekerjaan sebagai petani itu tidak mudah. Namun ketika kita bekerja dilakukan dengan sukacita, maka kita tidak ada pekerjaan yang sulit, dan kita pun akan memperoleh berkat yang daripada Allah. Ketika kita sudah seperti bangsa Israel, ketika kita sudah bekerja seperti bangsa Israel, bekerja dengan penuh ketulusan, dan kita mengakui bahwa semuanya akan Tuhan berikan kepada kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan segala sesuatunya kepada kita. Karena segala berkat itu terdapat atau Tuhan yang akan memberikannya kepada kita. Bekerja dengan sukacita. Saudara-saudara, pembacaan kita tadi saraf dengan nasihat, petunjuk, dan teguran. Siapa yang bersusah-susah dahulu akan bersenang-senang kemudian. Siapa yang bekerja itulah yang akan makan. Itu sebabnya Paulus mengatakan yang tidak bekerja tidak usah ia makan. Yang tidak bekerja tidak usah ia makan. Mengapa? Karena manusia diciptakan sebagai manusia yang bekerja dan bukan sebagai makhluk yang putus asa, bermasa bodoh, dan berpangku tangan. Untuk itu, lihatlah pekerjaan bukan karena keterpaksaan, melainkan sebagai amanah penciptaan. Semua yang diberikan oleh Tuhan, pekerjaan yang diberikan bukan untuk kita lakukan secara terpaksa, tetapi itu adalah amanah dari penciptaan Tuhan. Perenungan kita kali ini akan lebih bermakna jika yang pertama, kita bekerja dengan penuh semangat, bukan asal-asalan. Yang kedua, kita hidup dengan penuh sukacita dan melihat dan memaknai semua berkat-berkat dari Tuhan yang harus disyukuri, banyak atau sedikit. Yang ketiga, melihat hidup kita sebagai berkat yang perlu disyukuri, bahwa Tuhan masih memberikan kita kesehatan yang panjang dan sebagainya. Kita kerja, kita pun adalah harus menjadi manusia yang bersyukur kepada Tuhan. Yang kita usahakan harus kita sedikit banyaknya kita harus syukuri kepada Tuhan. Begitu banyak berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu perlu kita syukuri, lebih khusus Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Itu adalah berkat yang sangat luar biasa untuk kita syukuri. Tuhan kiranya berkenan atas ucapan syukur kita pada hari ini. Dari khotbah kita ini mengajarkan kita bagaimana kita mensyukuri segala apa yang kita usahakan dalam kehidupan kita, segala apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya itu menjadi penolong bagi kita semua, bagaimana kita memaknai